Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sinar Amalia sebagai pelaksana K3 di Rumah Sakit Al-Huda akan menjelaskan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit. Keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disebut dengan K3 adalah ilmu dan penerapan untuk mencegah suatu tindakan atau kondisi yang dapat mengakibatkan terjadinya insiden keselamatan terhadap pekerja. Insiden keselamatan kerja sendiri ada beberapa macam, yaitu yang pertama, kejadian potensial cedera adalah suatu kondisi yang memiliki potensi untuk menimbulkan cedera tetapi belum terjadi insiden. Contohnya, kursi rusak yang belum diperbaiki. Jadi, kursi tersebut dapat mengakibatkan insiden apabila tetap dipakai. Lalu, yang selanjutnya kejadian tidak cedera adalah suatu kejadian yang sudah terjadi kepada petugas tetapi tidak menimbulkan cedera. Contohnya, terpeleset lantai licin tetapi tidak sampai terjatuh atau menimbulkan cedera. Kecelakaan akibat kerja atau biasa disebut dengan KAK adalah kecelakaan atau cedera yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya. Contoh, tertusuk jarum, terkena pisau, dan mengalami kecelakaan lalu lintas ketika berangkat kerja. Penyakit akibat kerja atau PAK adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja. Contohnya, berkurangnya pendengaran karena terpapar kebisingan melebihi NAB atau nilai ambang batas secara terus-menerus. Tahapan dalam pelaporan insiden keselamatan adalah sebagai berikut. Untuk pelaporan kejadian tidak cedera dan kejadian potensial cedera adalah melalui KAUR atau atasan langsung. Selanjutnya, KAUR melaporkan kepada pelaksana K3. Contoh, ketika terdapat lantai licin yang dapat mengakibatkan petugas terpeleset, maka KAUR melaporkan kepada pelaksana K3. Untuk selanjutnya, pelaksana K3 akan meneruskan kepada bagian kebersihan. Untuk pelaporan kecelakaan akibat kerja atau KAK, tidak lebih dari 2 kali 24 jam sejak terjadinya insiden. Untuk pelaporan PAK, tidak lebih dari 2 kali 24 jam sejak ditetapkannya penyakit tersebut sebagai PAK oleh dokter yang berwenang. Untuk pelaporannya yaitu, petugas yang mengalami insiden lapor kepada KAUR atau atasan langsung. Selanjutnya, KAUR melaporkan kepada personalia dan pelaksana K3. Petugas personalia melaporkan kepada Disnaker setempat dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu, petugas yang mengalami insiden harus melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan, yaitu nomor 1, kopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, nomor 2, kopi EKTP tenaga kerja, nomor 3, kronologi kecelakaan, nomor 4, kopi EKTP 2 saksi, nomor 5, kopi absen di bulan terjadinya kecelakaan. Penyebab terjadinya insiden keselamatan ada 2, yaitu unsafe action dan unsafe condition. Unsafe action atau tindakan tidak aman yaitu adalah suatu perilaku membahayakan atau tidak aman yang dapat meningkatkan risiko terjadinya insiden keselamatan kerja. Contohnya, petugas memakai alat rusak, memakai APD tidak layak atau sudah rusak, penempatan alat kerja tidak sesuai tempatnya, posisi kerja tidak aman, memperbaiki alat dengan kondisi alat masih beroperasi, bekerja dalam pengaruh alkohol, bekerja tidak sesuai prosedur. Untuk yang kedua yaitu unsafe condition atau kondisi tidak aman. Adalah kondisi-kondisi yang tidak aman dan berbahaya yang dapat meningkatkan risiko terjadinya insiden keselamatan kerja. Contohnya, ruang kerja sempit atau terbatas, ruang kerja bising, lantai kerja licin, dan kondisi ruang gelap.
Untuk mengendalikan bahaya-bahaya tersebut, terdapat hierarki pengendalian bahaya, yaitu ada 5. Yang pertama, eliminasi. Yang kedua, substitusi. Yang ketiga, rekayasa engineering. Yang keempat, pengendalian administratif. Dan yang kelima, APD atau alat pelindung diri. Hierarki yang pertama yaitu eliminasi. Eliminasi yaitu menghilangkan sumber bahaya. Penghilangan sumber bahaya merupakan metode yang paling efektif sehingga tidak hanya mengandalkan perilaku pekerja dalam menghindari resiko. Contoh, penghapusan alat kesehatan mengandung merkuri oleh Kementerian Kesehatan, dikarenakan berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Metode yang kedua yaitu substitusi. Metode pengendalian ini bertujuan untuk mengganti bahan, proses operasi, ataupun peralatan dari yang berbahaya menjadi lebih tidak berbahaya. Dengan pengendalian ini, menurunkan bahaya dan risiko melalui desain sistem atau desain ulang. Contoh, sistem otomatis pada mesin untuk mengurangi interaksi mesin berbahaya dengan operator. Untuk metode yang ketiga yaitu rekayasa engineering. Pengendalian ini dilakukan bertujuan untuk memisahkan bahaya dengan pekerja serta untuk mencegah terjadinya kesalahan manusia. Pengendalian ini terpasang dalam suatu unit sistem mesin atau peralatan. Contohnya, pemberian cover atau pelindung pada mesin. Di sini ada gambar yaitu mesin sebelum diberi cover dan mesin sesudah diberi cover. Hal ini bertujuan untuk memperkecil adanya risiko terhadap petugas sehingga tidak ada petugas yang terjepit di mesin tersebut. Hierarki pengendalian yang keempat yaitu administratif. Pengendalian administratif merupakan pengendalian risiko dengan pembuatan peraturan dan sejenisnya. Contohnya, dibuatnya standar prosedur operasional atau biasa disebut dengan SPO, rambu peringatan, diadakannya pelatihan, adanya jadwal kerja dan rotasi kerja, serta lain-lain. Berikut adalah salah satu pengendalian administratif yaitu rambu peringatan. Di sini kita ketahui bahwa rambu peringatan atau rambu keselamatan memiliki warna dan fungsinya masing-masing. Contohnya, yaitu yang pertama warna merah sebagai petunjuk untuk larangan atau pemadaman api. Di sini contohnya ada rambu larangan merokok. Selanjutnya untuk kuning yaitu sebagai perhatian atau waspada atau potensi resiko bahaya. Contohnya yaitu rambu yang biasa dipasang di panel listrik untuk peringatan bahwa panel tersebut berbahaya karena bertegangan listrik. Untuk warna hijau untuk zona aman atau pertolongan pertama. Contohnya yaitu rambu titik kumpul. Untuk warna biru yaitu rambu yang dimana yang tertulis di rambu tersebut wajib ditaati. Contohnya yaitu rambu untuk APD, contohnya yang seperti di samping ini yaitu gunakan helm keselamatan. Untuk rambu putih yaitu informasi umum, contohnya adalah petunjuk untuk toilet umum. Untuk pengendalian yang kelima yaitu alat pelindung diri. Pemilihan dan penggunaan alat pelindung diri merupakan langkah terakhir dalam pengendalian bahaya dan APD berfungsi untuk meminimalisir resiko yang ada. Contohnya di sini ada helm untuk melindungi kepala dari kejatuhan benda tumpul. Selanjutnya ada earmuff yang melindungi dari bahaya kebisingan, lalu ada masker, sarung tangan, dan sepatu boot. Untuk materi selanjutnya yaitu ergonomi di lingkungan kerja. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam hubungan dan pekerjaan dan ruang lingkupnya. Ergonomi dan K3 merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya mengarah kepada tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Ergonomi memiliki manfaat sebagai berikut, yaitu menurunkan angka kesakitan akibat kerja, menurunkan kecelakaan kerja, stres akibat kerja berkurang, dan produktivitas kerja menjadi baik. Aspek-aspek pada ergonomi ada 3, yaitu yang pertama faktor manusia. Faktor manusia dibagi menjadi 2, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Untuk faktor dari dalam, yaitu jenis kelamin dan kekuatan otot. Faktor dari luar, yaitu penyakit, lingkungan kerja, jenis pekerjaan, dan proses produksi. Yang kedua, yaitu antropometri, merupakan suatu pengukuran yang sistematis terhadap ukuran dan bentuk tubuh manusia.
Jadi seperti kursi, meja yang kita gunakan setiap harinya, ukurannya itu sudah disesuaikan dengan bentuk tubuh manusia pada umumnya. Itu yang disebut dengan ilmu antropometri. Yang ketiga yaitu sikap tubuh dalam bekerja, merupakan hubungan tenaga kerja dalam sikap dan interaksinya terhadap sarana kerja yang akan menentukan efisiensi dan produktivitas kerja. Di sini saya akan menjelaskan sikap tubuh saat bekerja sesuai dengan ergonomi. Yang pertama, ketika berdiri. Jika harus berdiri dalam tempo lama, istirahatkan salah satu kaki Anda secara bergantian. Letakkan salah satu kaki di atas sesuatu yang letaknya lebih tinggi dari kaki yang lain. Jika harus bekerja dalam posisi berdiri, hindari posisi tubuh membungkuk atau miring ke samping. Yang kedua, untuk duduk, pilihlah kursi yang dapat mendukung bagian belakang tubuh Anda pada posisi yang benar dan nyaman. Sesuaikan kaki Anda agar bisa menapak di lantai. Kosongkan isi kantong belakang celana Anda dari dompet, kunci, notes, dan sebagainya, agar tidak mengganggu keseimbangan bagian belakang tubuh Anda. Berikut adalah ilustrasi yang benar untuk posisi duduk di depan komputer secara ergonomi. Sikap tubuh yang benar ini bertujuan untuk mengurangi adanya penyakit akibat kerja, yaitu seperti yang kita ketahui ketika posisi tubuh kita salah, maka kita bisa mengalami gangguan punggung bagian atas, gangguan pada punggung bagian bawah, mata terasa lelah dan pusing, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, ini adalah gambar ilustrasi posisi saat menyetrika untuk dianjurkan berganti posisi saat proses menyetrika. Di sini bisa kita lihat yang semulanya duduk, lalu berdiri, dan berganti posisi kaki. Hal ini bertujuan untuk agar tulang punggung kita tidak mudah lelah. Penerapan ergonomi dalam mengangkat benda adalah sebagai berikut. Tempatkan beban sedekat mungkin dengan pusat tubuh. Semakin dekat beban, maka semakin kecil pengaruhnya dalam memberikan tekanan pada punggung, bahu, dan lengan. Tempatkan kaki sedekat mungkin dengan beban saat mulai mengangkat dan usahakan dalam posisi seimbang. Jaga kepala tetap tegak dan pandangan lurus ke depan. Usahakan untuk tidak mengangkat atau memindahkan beban melebihi batas kemampuan. Di bawah sudah ada ilustrasi bagaimana posisi mengangkat benda yang salah dan posisi mengangkat benda yang benar. Memindahkan beban dengan mendorongnya jauh lebih aman daripada dengan menariknya, dikarenakan tenaga yang dikeluarkan untuk menarik objek lebih besar daripada mendorong objek. Di saat kita membawa beban terlalu berat, memindahkan benda dapat menggunakan alat bantu troli dan sebagainya. Jadi seperti ilustrasi gambar di bawah, ketika kita memang terlalu berat membawa benda tersebut, disarankan untuk meminta bantuan teman atau opsi kedua yaitu bisa menggunakan alat bantu, troli, dan lain sebagainya. Berikut adalah ilustrasi penerapan ergonomi lainnya, yaitu yang pertama adalah gambar ketika menyapu. Sebelah kiri kita bisa mengetahui ketika memakai sapu yang pendek, maka kita cenderung membungkuk. Dan ketika kita memakai sapu yang sudah dimodif, pegangannya dibuat panjang, kita akan menyapu dalam keadaan berdiri. Nah, selama ini kita melihat teman-teman kebersihan menggunakan sapu yang sudah dimodif, pegangannya lebih panjang. Hal ini yaitu penerapan ergonomi yang sudah diterapkan oleh teman-teman kebersihan. Sehingga teman-teman tidak cenderung membungkuk ketika menyapu. Selanjutnya untuk di bawahnya yaitu ketika membawa nampan, di sebelah kiri kita bisa mengetahui nampannya lebih jauh dari tubuh kita dan yang sebelah kanan itu lebih dekat. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi, lebih baik ketika membawa beban itu dekat dengan tubuh sehingga untuk tenaga yang kita gunakan lebih sedikit. Ergonomi dalam memindahkan pasien yaitu antara lain yang pertama, jangan lupa untuk menjelaskan prosedur ke pasien agar pasien mengetahui dan dapat bekerja sama sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh petugas. Yang kedua, sesuaikan tinggi tempat tidur. Yang ketiga, memposisikan diri dekat dengan pasien untuk menghindari postur tubuh terlalu membungkuk. Nomor 4, kaki petugas terbuka dan tertumpu pada lutut agar posisi tubuh seimbang dan pastikan punggung petugas selalu dalam posisi lurus. Nomor 5, lebih baik menggunakan kekuatan otot kaki dan pinggul. Nomor 6, jangan ragu untuk meminta bantuan petugas lain apabila diperlukan.
semua prosedur di atas, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dan memakai APD sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain menempatkan diri saat bekerja dengan posisi yang tepat, gerakan peregangan di sela-sela kerja adalah salah satu cara agar kita tidak mudah lelah saat bekerja. Berikut adalah beberapa gerakan yang dapat kita lakukan selama kita bekerja atau di sela-sela kerja. Hal ini akan mengurangi resiko kita terkena penyakit akibat kerja dan kelelahan terhadap bekerja. Berikut juga adalah gerakan senam peregangan yang bisa teman-teman lakukan, terutama teman-teman yang berada di depan komputer, sehingga teman-teman bisa tetap senam walaupun dalam keadaan duduk. Sekian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Tetap utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.